Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Joe buat spoiler. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Oke, kali ini aku bakal ngerangkum alur cerita sebuah film yang berjudul Adrift, yang menceritakan tentang seorang perempuan yang hanyut di lautan selama lebih dari 1 bulan lamanya. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang perempuan yang sedang berada di atas sebuah kapal yang hanyut. Kemudian scene berpindah ke 5 bulan sebelumnya, di mana seorang perempuan tadi yang bernama Tami sampai ke Pulau Tahiti. Tani awalnya merupakan seorang chef di sebuah kapal pesiar. Kemudian setelah kontraknya habis di kapal itu, dia memilih untuk tidak pulang ke rumah dan menetap di Pulau Tahiti sebagai seorang tukang servis kapal. Sembari menjalankan pekerjaan barunya di Pulau Tahiti, dia kemudian mulai berkenalan dengan seorang pria yang bernama Richard. Awal mula mereka dekat adalah di malam harinya, Richard mengajak si Tami untuk makan malam di kapalnya. Kemudian mereka berbincang-bincang dan saling bercerita dan memutuskan untuk besok pergi berlayar di pantai bersama. Kemudian scene kembali berpindah ke Tami yang sedang berada di atas kapalnya yang hanyut di lautan Pasifik karena terkena badai remote pada malam harinya. Yang kemudian berusaha untuk mencari bantuan sembari mencari Richard yang tidak ada di kapal. Karena dia seorang wanita, dia akhirnya kelelahan dan tertidur, dan kemudian dia memimpikan lagi masa-masa indahnya bersama Richard ketika mereka ke hutan, ke pantai, dan akhirnya mereka pun berciuman di pantai. Anjay ya nih. Dan setelah adegan itu, si Tami pun kembali terbangun di kapalnya yang sekarang sedang hanyut di lautan Pasifik. Kemudian dia mengambil teropong dan melihat bahwa ada sesuatu yang mengambang di lautan. Dia mulai ingat, oh, itu sekoci dari kapal yang mereka naiki. Kemudian dia berpikir untuk mendatangi sekoci itu menggunakan kapalnya yang sekarang sedang hanyut, karena dia berharap ada Richard di sana. Dia pun melakukan perbaikan kepada kapalnya yang memang udah hancur gara-gara kena badai. Sembari berusaha untuk menyelamatkan Richard yang tadi hanyut, dia kembali mengingat kenangannya bersama si Richard ketika mereka masih bersama di kapal mereka, dan Richard ngasih dia kado 1 buah gaun. Wah, cukup unik sih. Ketika dia melihat ke arah skocinya, dia melihat seperti ada sesosok orang berada di skoci itu. Ya udah, dia samperin aja langsung. Waktu dia samperin, bener, ternyata di situ ada si Richard. Dia pun kemudian menyelamatkan Richard dan mengangkat Richard untuk naik ke kapal dalam kondisi Richardnya sudah terluka parah. Kakinya patah, tulang rusuknya juga patah.
Kemudian dia kembali mengingat kenangannya bersama Richard saat mereka makan malam dan mereka berdansa, dan di situ dia memutuskan untuk di situ dia memutuskan untuk mengikuti Richard mengarungi lautan. Harry berusaha mengobati kaki Richard yang patah dan tulang rusuknya yang benar-benar patah. Dia pun lagi-lagi mengingat ketika mereka bersama. Awal mula kenapa mereka berlayar adalah ketika mereka bertemu teman lama Richard, Peter dan Christine, di suatu banyak. Dan kemudian Christine dan Peter meminta Richard untuk membawakan kapal mereka ke California. 2 hari hanyut di lautan, si Richard dan Tammy mulai berusaha untuk selamat. Richard mengajari Tammy bagaimana cara membaca arah, bagaimana cara ini itu dan lain-lain, dan membaca map juga, nggak kayak kalian yang buta sama Google Maps. Awalnya Tammy sempat tidak setuju untuk ikut bersama Richard ke California membawa kapalnya si Peter dan Christine tadi, karena rumahnya Tammy itu di California dan dia belum siap untuk pulang. Tapi karena bujukan Richard dan setelah melihat kapal itu, dia pun akhirnya ikut ke California. Sebelum pergi, dia menulis pesan kepada orang tuanya dan dikirim bahwa dia bakal pulang. Kembali ke mereka yang sekarang lagi hanyut di lautan, Tammy dan Richard berusaha bertahan hidup dengan memakan apapun yang ada, minum apapun yang ada, sehemat mungkin. Setelah 5 hari hanyut di lautan, Tammy baru sadar kalau ternyata arah kapal mereka itu melenceng jauh dari arah yang udah ditentukan. Dia pun mencari akar masalahnya dan ternyata masalahnya itu ada pada kapalnya, dimana ketika dia nyebur ke laut untuk melihat ke bawah kapal, ternyata di bawah kapal itu ada layar yang tersangkut yang buat arah mereka itu melenceng jauh. Akhirnya Tammy pun melepaskan layar itu dari bawah kapal dan kemudian lanjut melakukan pelayaran dengan kapal yang hanyut tadi. Sembari menghitung persediaan makanan yang tersedia, Tammy sadar kalau itu semua nggak cukup untuk mereka bertahan sampai akhirnya ke daratan. Dan Richard nyuruhnya untuk nangkap ikan di laut pakai tombak, tapi dia tetap nggak bisa karena dia nggak bisa ngeliat ikan mati dan dia juga seorang vegetarian. Di hari berikutnya, si Tammy memutuskan untuk duduk diam aja di atas kapal, tapi ternyata hujan tiba-tiba turun dan dia menampung semua air sambil bergembira. Di 18 hari hanyut, dia membongkar isi kapal dan ternyata dia menemukan beberapa miras dan akhirnya mereka berdua berpesta malam itu juga. Padahal belum mandi, udah pesta-pesta aja. Dan setelah mabuk berpesta minuman keras, dia pun kembali mengingat masa lalu ketika si Richard melamar dia di atas kapal itu. Ya, beberapa saat sebelum kapalnya akhirnya kena badai dan tenggelam di lautan dan hanyut. Di 29 hari mereka hanyut rombang-ambing di atas kapal di lautan Pasifik. Tammy kemudian melihat sebuah kapal besar yang kemudian dia menembakkan suar tapi tetap tidak direspon oleh kapal itu. Dan kapal itu lewat begitu saja. Kemudian dia sadar kalau dia hanya berhalusinasi. Keesokan harinya dia pun mulai membangunkan Richard dengan minuman-minumannya supaya Richard bangun, bercerita bersama Richard dan memberi Richard makan. Lalu kemudian dia kembali mengingat ketika mereka berlayar, tiba-tiba ada sebuah burung darat yang nyangkut ke kapal mereka dan mereka mendengarkan peringatan dari radio.
Richard pun kemudian memperhitungkan posisi mereka, lokasi badai, dan kemudian dampak yang akan terjadi. Kemudian mereka mengunci semua peralatan di kapal agar tidak terkena badai, tapi malamnya mereka tetap terkena badai, terombang-ambing di lautan. Saat terkena badai, mereka berusaha mencari bantuan, manggil radio, tapi tiba-tiba ada ombak yang begitu besar dan Richard menyuruh Tammy untuk masuk ke dalam kapal. Dan ketika Tammy masuk, dia pun terbanting-banting dan Richard pun disappear alias menghilang di lautan begitu saja. Kemudian keesokan harinya Tammy sadar kalau selama ini Richard hanya sebuah imajinasinya, kalau Richard ternyata memang sudah tidak bisa diselamatkan. Yang selama ini dilihatnya hanya imajinasinya, dan selama ini dia melakukannya sendiri. Dia bercerita dan berbicara sendiri. Kemudian dia pun berusaha untuk bertahan hidup, menangkap ikan, sampai akhirnya 41 hari dia hanyut. Ketika dia sedang duduk di atas kapal, tiba-tiba ada seekor burung darat yang datang dari daratan. Kemudian dia melihat ada daratan dan menembakkan suar ke kapal di sebelah sampai akhirnya dia diselamatkan. Dan film pun berakhir dengan Tammy yang udah selamat kemudian menangis saat kembali ke kapal Maya Luga mereka, melihat kenangan-kenangan mereka. Dah segitu aja. Buat kalian yang mau nonton filmnya lengkap, jangan lupa untuk cek di kolom deskripsi karena aku ada buat link untuk ngedownload filmnya di kolom deskripsi dengan subtitle bahasa Indonesia full dengan format Google Drive. Oke, terima kasih udah nonton. Like kalau kalian suka, jangan lupa di share ke teman-teman.